Selamat malam, Kak Tommy. Halo. Iya, malam, malam, Ya, Yudi. apa kabar? Apa kabar Kak Tes Tommy? suara Ya, terdengar jelas. sangat jelas sekali. Teman-teman juga boleh komen ini bagaimana suara Kak Tommy di kesempatan malam hari ini. Kalau saya sih sangat deras sekali. Oke, Nah, dalam waktu 15 menit mendatang, saya sudah bisa ya, menampilkan videonya. hmm, Jadi, menyapa dulu buat teman-teman semua, ya. ya, Malam semuanya, senang sekali saya Tommy Wong kembali diundang oleh Proing, ya. Kali ini juga ada, saya lihat sepintas ada Rema 88,6 FM ya. Ini Mas ya, Yudi ya, dan juga Semi semuanya. Thank you ya. sudah mengundang saya hadir kembali untuk memastikan suara saya oke, dan juga kita pengen berikan sebuah aplaus dulu yang luar biasa buat Hmm, Proing ya, yang sudah mengadakan kembali acara ini. Jadi teman-teman mungkin bisa tes chat di kolom chat, Anda bisa kasih tepuk tangan yang luar biasa buat moderator Mas Yudi maupun dari Proing, seluruh tim yang sudah menyiapkan acara yang begitu spesial malam ini. Ayo, bagi yang aktif, saya yakin ini ada Henny yang langsung mengambil tindakan pertama ya. Wah, Konon mantap. pengusaha yang sangat legendaris dikenal, yaitu Jack Ma, mengatakan bahwa di zaman sekarang bukan menjadi yang terkaya, yang terbaik, atau apapun. Tapi jadilah yang Yes. tercepat. Karena yang tercepatlah yang akan memenangkan semua keadaan ini. So, pastinya ini baik mulai dari Vivi, Victorio, semua ya, saya lihat sudah memberikan aplaus yang luar biasa ketika Anda mengapresiasi moderator maupun Proing yang sudah mengadakan acara ini. Saya percaya bahwa di kala pandemi ini, menghargai orang lain, memanusiakan manusia, itu adalah sebuah jalan kita melewati pandemi ini, bukan dalam ketakutan, tapi keyakinan bahwa Tuhan telah menyiapkan sebuah rencana yang jauh lebih indah bagi kita semua. Bagi Anda yang meyakini, pasti Anda akan kembali memberikan tepuk tangan yang luar biasa, bukan buat hanya moderator, tapi bagi Anda sendiri yang meyakini bahwa berprasangka baik pada Tuhan adalah satu-satunya jalan kita bisa melewati pandemi ini dengan penuh keyakinan bahwa kita berhak mendapatkan kesuksesan. Dan sampai hari ini, Amin. kalau kita masih bernafas, kita sudah sukses. Kenapa kok Tommy Amin. bisa katakan demikian? Pandemi corona ini saja tidak putus asa untuk melanjutkan kontraknya sama kita. Tapi sayang, kita sendiri seringkali putus asa di dalam kepercayaan kita pada Tuhan. Tuhan tidak pernah putus asa memberi kita nafas. Mengapa Amin. kita justru seringkali di pandemi ini melihat ada sebagian teman-teman kita, tapi saya yakin di sini tidak ada teman-teman yang menyerah ya, tapi kita melihat kenyataan di lapangan, banyak teman-teman yang menyerah pada keadaan. Tuhan tidak menyerah memberikan kita nafas. Mengapa kita menyerah pada keadaan sulit sesaat? Kalau kan Anda bilang, Tuhan di mana koko? Saya sudah menderita begitu panjang. Saya katakan, ibu kandung kita 9 bulan itu dia mengandung dengan cucuran air mata dan juga darah. Dan beliau tidak pernah mengeluh. Selain membesarkan kita, bahkan itu bisa melewati puluhan tahun. Beliau harus berjuang menetaskan air mata untuk kita. Satu kali pun ibunda kita tidak pernah mengeluh. Nah, kenapa kita baru 2 tahun lebih, kita sudah ingin menyerah pada keadaan. Malam ini saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah mental pemenang. Karena kalau di pandemi corona ini, kita hanya memiliki mental pecundang, kita akan kalah oleh keadaan ini. Koko, saya tidak bisa digital, saya tidak mengerti apa itu metaverse. Saya tidak tahu, semakin hari saya semakin tercekam dalam ketakutan. Saya sudah diberhentikan dari pekerjaan kena PHK, saya mengalami omset turun, bahkan saya bangkrut. Saya katakan, Anda tidak sendiri. Bahkan saya sebagai seorang pengusaha pun di mall terkena
yang namanya tutup 3 bulan. Bayangin, saya 20 tahun kurang lebih berusaha di bidang retail ponsel, saya tidak pernah mengenal apa itu namanya tutup ya. Karena Mas Yudi tahu kalau saya ini tutup, saya itu kena denda mall, kena denda kalau di mall. Jadi ketika 20 tahun itu tiap hari Halo? Maaf suaranya terputus kok Tommy. Suaranya terputus. Ya, kita sedang mau nggak buka, saya ngeluh lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, Koko itu masih enak, 3 bulan ditutup. Saya ini loh sudah hampir mau 1 tahun cari kerjaan gak dapet, omsetnya juga makin hari makin turun, saldo tabungan bank juga turun. Bagaimana saya harus menyikapi ini semua? Bahkan satu persatu teman-teman saya sudah ninggalin saya. Dikala kita itu mengalami titik terendah, dikala kita hanya bisa meneteskan air mata, di situ sebenarnya ada Tuhan. Dan ketika Tuhan itu masih menemani kita, kita melihat ke kanan dan ke kiri, kita melihat bahwa teman-teman kita sudah tidak ada di tempat. Bahkan kadang-kadang keluarga kita pun tidak di tempat. Ada pula seperti saya ini, tahun kemarin almarhum ibu saya meninggalkan saya, beliau pulang kembali ke sisinya. Sebuah hal yang tidak mudah saya lalui, apalagi di saat itu saya sendiri juga terbaring di rumah sakit terkena corona. Saya tidak mengerti, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa keadaan ini saya harus alami semua. Tapi ketika ibunda saya dipanggil menghadap beliau, dan saya yang meneruskan perjalanan hidup ini, saya melihat ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak pahami. Kalau kita lihat sekarang, Mas Yudi dan juga teman-teman semua, kita akan melihat bahwa hanya kepahitan-kepahitan saja yang kita terima tiap hari. Tapi percayalah, di balik semua ini, kalau kita ini masih hidup, kesusahan ini pun akan berlalu. Amin. Tidak ada, ya, ada dikatakan bahwa kekayaan itu tidak selamanya. Maka demikian pula teman-teman juga harus meyakini bahwa kesusahan ini pun akan ada masanya, akan ada masa-masa ketika ini semua sudah berlalu. Tapi bagaimana kita bisa menyambut prosperity, keberuntungan, kekayaan ini dengan mental yang lebih siap? Karena kalau nanti kekayaan ini mendatangi teman-teman, ya, keberuntungan, peluang dan sebagainya mendatangi teman-teman. Saya mau tanya sama teman-teman dulu sekarang, apakah Anda sudah siap? Analogi sederhananya begini. Banyak ya di sini mungkin sebagian yang suka nonton drakor ya. Wah, keren ya. Cowoknya putih, ganteng, ceweknya cantik, dan luar biasa. Sampai malam-malam mimpi tidur kepingin punya calon nanti adalah cowok Korea. Nah, tapi 2 tahun pandemi ini, Anda nonton drakor, Anda memimpikan itu. Pertanyaan saya, Anda kalau hari ini diberikan Tuhan jodoh seorang boyband Korea, pertanyaannya Anda punya nggak kriteria yang memenuhi bahwa Anda itu layak? Maksudnya bagaimana, Koko? Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ketika Tuhan kasih nanti, Anda sekarang posisi susah 2 tahun ini. Tapi ketika nanti Tuhan kasih peluang, pertanyaan pasangan, halo? Ya, halo? Bisa. Ya, suara jelas sudah. Terputus di mana, Yudi? Saya mesti cek dulu. Tadi cowok Korea ketika itu mendatangi kita siap atau tidak? Iya. Nah, ketika ini cowok Korea kita analogikan sebagai peluang. Ketika cowok Korea itu mendatangi kita, apakah kita itu sudah menguasai paling tidak 5 hal? 1, ya, Mas Yudi, suara masih jelas, masih teman-teman? Aman. 2 tahun ini Anda sudah belajar bahasa Korea belum? Atau cuman anyango haseo gitu aja? Nah, itu 1. Sarange. 2, apakah Anda sudah bisa memasak makanan Korea?
Karena pendamping hidup Anda tidak bisa Anda ajakin makan ketoprak ataupun makan gado-gado. Belum siap dia. Dianya nggak siap mental sama kamu. Yang ketiga, apakah Anda sudah mempelajari bahwa orang Korea itu punya hobi apa saja? Bagaimana ketika seni berumah tangga dengan orang Korea? Yang keempat, apakah Anda memiliki kesiapan mental andai kata Anda diajak ke Korea? Dan yang terakhir, ini poin kelima yang paling sederhana. Apakah Anda yakin bahwa pilihan menentukan pasangan Korea ini sebagai jodoh hidup ini akan memberikan kebahagiaan buat Anda? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang analoginya bisa dijabarkan seperti peluang bisnis. Ketika nanti, ya, setiap hari Anda ketakutan, Anda nggak mau ketemu orang, Anda minder, Anda nggak yakin sama diri Anda sendiri lagi. Omset turun, saya sudah di PHK, saya minder, nggak berani ketemu orang. Kapan peluang itu bisa mendatangi kita, Mas Yudi? Tabungan kita ini yang tahu kalau berkurang kan cuma kita. Ya. Setuju ya? Setuju. Omset kita yang kurang, yang tahu juga kita kan? Ya. Kita kena PHK kan juga yang mengalami kita kan? Orang lain kan nggak tahu. Nah, buat apa kita ini memperlihatkan keadaan yang susah ini kepada orang lain? Bukan, teman. Saya minta dicatat yang paling mendasar. Halo? Ya. Ya, Mas Yudi? Ya. Ya, suaranya kembali udah ada? Sudah ada. Suaranya jelas? Jelas, sangat jelas. Mas Yudi? Sangat jelas. Sangat jelas kok. Mas Yudi? Ya, halo. Cek. Saya mendengar suaranya Kotomi. Oke, sebentar. Ya, oke. Sangat jelas sih, bisa terdengar. Ya. Iya, oke. Udah, ini semakin saya udah dekat rumah, Mas Yudi. Mudah-mudahan segera ya. Amin. Mas Yudi, suara udah jelas ya. Tadi posisinya aman. Sampai di ketika kita itu menghadapi keadaan kesulitan, kalau kita itu mempresentasikan, memperlihatkan kepada orang lain, apakah itu menjadi jawaban akan menyelesaikan keadaan? Enggak kan? Yang Kotomi maksudkan, sorry, suaranya jelas masuk? Masuk, aman, jelas. Halo? Ya, sangat jelas. Oke, Kotomi. Aman ya? Jelas. Aman. Oke, tabungan, kena PHK, omset turun, yang tahu kan hanya Anda. Ya, orang lain tidak tahu. Tapi itu membuat Anda tidak berani ketemu orang, ataupun minder, ataupun Anda terjebak untuk terus-menerus sembunyi dalam kesusahan. Apakah itu akan menjadi solusi? Tidak jawabannya. Nah, teman-teman, di posisi nomor 1, saya bagikan 5 poin ya. Cara teman-teman bisa melewati ini survival mindset ya. Jadi bagaimana kita bisa melewati ini semua dengan baik. Di posisi nomor 1, jangan pernah di depan umum, di depan orang lain, di depan peluang Anda, di depan orang-orang yang tidak tahu menahu keadaan Anda, itu Anda memperlihatkan kesusahan Anda. Ini seringkali orang-orang lupa, Mas Yudi, terjebak. Jadi di pandemi ini, justru kadang-kadang kita ini menyombongkan kesusahan kita. Kemana-mana cerita terus, dumel terus. Aduh, aku ini nelongso, aku ini susah, aku ini omset turun, aku ini kena PHK, dan lain-lain. Nah, ketika Anda sudah masuk kecomberan, dalam kondisi bau, yang Anda perlu lakukan itu adalah mandi, sabun. Wangikan diri Anda, ketemui lagi peluang baru. Bukan dalam kondisi Anda habis kejebur got itu, kan, kamu itu kemana-mana mau deketin orang. Ada nggak orang yang habis, orang itu mau ketemu nggak sama orang yang habis kejebur got? Nggak mau, bau sampah. Nggak ada. Jadi jangan heran kalau kenapa teman-teman kamu meninggalkan kamu. Soalnya kamu mambu, kamu tuh lagi bau. Wajar, jangan menyalahkan orang lain. Kita nggak boleh mentally menyalahkan orang lain dulu. Kita harus mengerti bahwa wajar, mereka meninggalkan kita itu wajar. Oke, karena kita ini posisinya analogi sederhana, kita jatuh ke dalam got.
kita lagi kesusahan. Yang perlu kita lakukan adalah mental kita harus mental pemenang, kita harus bangkit, kita mandi, kita berdandan yang rapi, kita keluar, ketemui peluang-peluang baru. Banyak kok Mas Yudi, orang-orang yang nggak tahu keadaan susah kita. Yang dia butuhkan cuma satu Mas Yudi, dan juga teman-teman semua. Kokoh di kala pandemi ini, gimana saya bisa ketemu dengan teman baru yang tepat? Gimana saya bisa ketemu dengan peluang baru? Ya kan? Sedangkan teman-teman lama saya sudah meninggalkan saya. Kalau teman-teman kamu itu meninggalkan kamu dalam kondisi susah, itu bukan teman yang layak untuk Anda temani kembali. Gak usah merasa kehilangan dengan mereka. Tapi kalau ada 1-2 teman yang masih hari ini menemani kamu, walaupun teman kamu ini tidak bisa menyelesaikan masalahmu, jangan pernah meninggalkan mereka. Kenapa? Karena di saat kamu susah, dia masih menyapamu. Dia mungkin bukan sekedar temanmu, tapi dia adalah sahabat sejati yang walaupun dia tidak bisa menyelesaikan masalahmu, tapi dia tetap menemani kamu, kamu harus tetap berjalan bersama dia. Di kala pandemi ini, Mas Yudi, keuntungan kita adalah bisa melihat mana yang betul-betul bisa jadi sahabat, mana yang bisa jadi partner bisnis, yaitu mereka yang tidak meninggalkan kita dalam kondisi sulit. Mari kita malam ini melihat ya, bagaimana survival mindset itu bisa melihat bahwa pandemi justru merupakan peluang. Di posisi nomor 1 tadi, saya mengatakan bahwa berpenampilan baik, ini penting. Gak ada orang mau beli barang itu yang bungkusannya buruk, itu tidak ada. Walaupun dalamnya bagus. Kalau kreseknya, bungkusannya jelek, sudah nggak bisa. Orang nggak mungkin mau nilai harga mahal. Nah, makanya kita harus tetap optimis, tetap rapi. Keadaan internal kita boleh susah, Mas Yudi dan teman-teman, tapi jangan diperlihatkan. Apalagi curhat pada orang yang tidak tepat. Nah, itu kunci kematian kamu. Kadang-kadang kamu kunci kematian maksudnya gimana? Kunci kematian untuk peluang kamu. Kita kadang-kadang pikir, wah kita bisa curhat sama orang, curhat sama teman, atau curhat sama saudara, ini bisa meringankan beban. Tidak. Yang ada malah kamu tambah digosipin kemana-mana. Yang tadinya yang tahu itu mungkin cuma 2 orang, akhirnya 1 kampung, Mas Yudi, yang tahu kalau kita ini bangkrut. Nah sekarang, kalau kita ini lagi bau, kan saya tadi udah bilang, kalau kita ini lagi bau, ya harus mandi, mental mindset-nya dibenerin, cari orang sukses, cari orang yang mentalnya kuat. Ada nggak di luar sana, Mas Yudi, yang di kala pandemi ini sukses? Ada nggak, Mas Yudi? Ada. Dan teman-teman. Ayo silakan teman-teman. Anda ingat nggak sekarang? Silakan ya, Anda boleh merespon. Ada nggak di luar sana, kita ini terjebak, masuk ke dalam sumur lubang. Kita nggak tahu jalan keluar. Tapi pertanyaan saya, ada nggak yang di pandemi ini, yang orang yang dia sukses? Contoh kayak Pak Hermanto Tanoko misalnya, yang tambah sukses itu. Ada nggak orang yang di luar sumur kita? Ada nggak? Ada. Baik. Ini banyak ya yang respon. Thank you, Vivi, segala ini semua respon. Ini cepat sekali responnya, saya yakin orang-orang hebat ya. Nah, kalau kita tahu ada yang bisa keluar dari lubang ini, ya kita bergaul sama mereka. Bergaulah dengan para perancang masa depanmu. Bukan bergaul dengan pembahas masa lalumu. Amin. Bergaul, saya ulangi ya, bergaulah dengan para perancang masa depanmu, bukan bergaul dengan para pembahas masa lalumu. Gak ada kamu gunanya, kamu gak guna lagi ngopi sama teman yang senasib, itu dilarang. Jangan tiap hari kumpulnya sama orang yang ngeluh terus keadaan ini. Harus mencari orang-orang yang optimis, yang bisa melewati pandemi ini. Karena apa? Pengaruh banget, Mas Yudi. Begitu kita ini mentalnya kumpul sama orang sehat, kita akan tambah sehat. Kalau kita ini kumpulnya sama orang sakit, kita nggak sakit, kita ikutan sakit, Mas Yudi. Iya. Benar ya, teman-teman, logikanya ya. Ya. Oke, bagus ya, Effendi. Saya simpan pertanyaannya, Mas Yudi itu ada Effendi tanya bagus tuh. Gimana kalau para perancang masa depan nggak mau bergaul sama kita? Saya kasih triknya nanti, saya kasih jawabannya ya. Oke. Thank you. Ini saya senang nih, Effendi ya, semuanya kalau aktif kayak gini. Saya ditantang dong, di-challenge dong ya, kasih pertanyaan yang banyak gitu. Jangan dikasih nyerah. Anda jangan nggak boleh nyerah ya. Saya jangan dikasih lepas gitu loh.
Proing ngundang Oke. saya nggak gampang nih. Di jalanan aja, ini sebuah pertarungan nih ya, bisa memenangkan sinyal. Ya kan? Yes, betul sekali. Nah, di posisi nomor 1 tadi, penampilanlah yang baik, punya mindset yang baik, bergaullah dengan para perancang masa depan, kita ini harus menyadari bahwa keadaan kita internal bisa sulit. Tapi keadaan eksternal kita jangan diperlihatkan kepada orang, karena ini akan menutup peluang rezeki. Ya. Kemudian poin nomor 2, rancang kembali marketnya kamu. Maksudnya gimana? Nah, ini kabar baik. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengetik sebanyak-banyaknya pertanyaan. Kita kasih kerjaan buat Mas Yudi untuk dia kewalahan nanya sama saya. Wah, Karena kebetulan, puji Tuhan, bersyukur saya sudah mendarat di rumah dan Anda segera bisa mantap. menyaksikan video saya. Ya, saya masuk dulu. Oke, siap nih. Nah, silakan ini teman-teman yang mau bertanya langsung ketik mulai dari sekarang nih ya. Jadi banyak pertanyaan, jangan hanya disimpan, tapi sekali lagi ini momen yang spesial. Nggak setiap waktu nih bisa ketemu dengan Kotomi, bisa bertanya langsung, dijawab langsung lagi ya. Dan ini kesempatan spesial, langsung serbu pertanyaan mulai dari tadi dan sampai sekarang dilanjut ya. Ambil kita mendengarkan ini banyak sekali. Ini baru poin 1 saja saya sudah sangat diberkati. Ini baru 1 poin padahal ya. Ini tadi sudah menuju ke poin yang kedua. Masih ada 3, 4, dan 5 poin yang lain yang saya percaya teman-teman juga pasti diberkati. Nah, sampai saat ini yang sudah diberkati boleh ketik aku diberkati dan aku mau lanjut lagi ya biar makin seru, makin rame nih. Kotomi udah siap? Wah, aku diberkati. Lina ya, thank you ya kan. Pak Hartono, aku diberkati. Mau Hai lanjut semuanya. lagi siap? Wah, ya nih siap Kotomi. Halo semuanya. Nah, Yes. sudah Ya. terlihat sekarang videonya. Bagi Mantap. yang belum nyalain videonya, ayo nyalain, yang semangat ya. Kita malam ini kita mau berprasangka baik pada Tuhan. Kita mau berjuang melewati pandemi ini. Kita nggak mau prasangka buruk sama Tuhan. Tuhan itu satu-satunya yang menguatkan kita. Dia satu-satunya yang tidak meninggalkan kita. Kita jangan ninggalin dia. Kita prasangka yang baik. Kadang-kadang Mas Yudi orang itu lupa gitu loh ya. Semua teman sudah ninggalin, tinggal Tuhan yang nggak ninggalin. Makanya Tuhan yang suka dijadiin kambing hitam gitu loh, Mas Yudi. Waduh. Ya kan, coba lihat ya, kalau orang udah susah di titik terendah, dia akan ngomong gini, ya Tuhan kenapa saya nggak dikasih jalan keluar? Tuhan kok tega sama saya? Dia nyalain Tuhan. Kok tega toh? Kok Anda itu bisa tega gitu loh sama Tuhan? Dia satu-satunya yang tidak meninggalkan kamu. Tapi kenapa kamu ingin menyerah? Kamu ingin meninggalkan dia. Bahkan sampai kadang-kadang teman-teman ada yang tahu, ada yang sampai pengen mengakhiri hidup. Dia ingin meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Kamu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Prasangka yang baik pada Tuhan itu yang akan mengantarkan kamu kembali kepada kesuksesan. Titik terendahmu hari ini sebenarnya adalah titik terdekatmu dengan Tuhan untuk membuat kamu menuju ke titik yang terindah. Mantap. Titik terendah yang kamu alami saat ini sebenarnya adalah titik terdekat kamu dengan Tuhan untuk menuju ke titik yang terindah. Selama kamu masih ada nafas, Tuhan masih punya banyak cerita indah yang mau diberikan dalam hidupmu. Jadi jangan menyerah. Mas Yudi, buku orang sukses, buku orang kaya, kalau isinya bagus semua, dari kecil lahir bangsawan sampai endingnya, sampai pekerjaannya jadi bos, kemudian begitu meninggal dia kaya raya sukacita, itu bukunya nggak laris. Coba lihat, mau itu Jack Ma, mau itu siapapun, semakin dia melarat, semakin dia mengalami kebangkrutan, dia melambung tinggi dengan berkat Tuhan. Buku-buku itu yang laris di pasaran. Siapa konglomerat yang nggak pernah mengalami kesusahan? Anda tahu yang bikin WhatsApp itu ngantri jatah makanan loh, orang Rusia itu. Dia ngantri loh, untuk makannya aja dia harus ngantri. Anda belum pernah mengantri makanan kan? Nah makanya itu dia, hari ini dia jadi orang yang super kaya. Apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Pada saat dia mengantri, dia tidak tahu Tuhan akan memberikan cerita apa. Tapi yang hebat adalah mentalnya dia untuk survival. Saya harus survive dulu. Kalau saya selamat, saya masih punya cerita yang lain.
kita ini sebuah buku kehidupan. Baru chapter 1, baru chapter 2. Masih ada chapter berikutnya. Nah, di chapter yang keberapa itu mungkin cerita kesuksesan kita. Yang paling penting kita belajar. Oh, analoginya hari ini saya bangkrut deh, daripada saya bangkrut 2 atau 3 kali. Kalau nanti saya sukses, saya nggak mau bangkrut. Makanya dari sekarang saya ngerti rasanya jadi orang bangkrut itu kayak apa. Lebih hati-hati berteman, ya. Saya jadi lebih selektif. Saya jadi bagus bisa ketemu partner yang cocok. Dan saya juga belajar untuk tidak menonjolkan gaya hidup. Saya nggak butuh posisi untuk jadi greasy apalah ya, greasy rich dan sebagainya. Saya pengen jadi the true rich. Saya pengen yang kaya sejati. Ya kan? Nggak apa-apa. Ya, yang greasy rich itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh milih, saya mau jadi yang truly rich. Saya mau jadi yang kaya sejati. Kaya sejati itu apa, Kotomi? Kaya mental, kaya hati yang berbagi, dan kaya harta benda, sehingga kamu bisa makin banyak sedekah. Percuma kalau kamu memamerkan harta, hanya memberikan tekanan kepada orang lain. Tuhan nggak mungkin suka. Ya, kalau Anda kaya raya, Anda boleh, Anda berhak kaya raya. Tapi ketika Tuhan memberkati Anda dengan kekayaan, itu adalah titipan rezeki mereka yang mengalami kesusahan. Kalau Anda kaya, itu sebenarnya Tuhan tahu kapasitas kamu. Daya tampung kamu itu besar. Dan dia percaya bahwa kamu mampu mencurahkan. Semakin kamu bisa mencurahkan, memberkati, membantu banyak orang, Tuhan akan memberikan berkelimpahan. Tapi ketika kamu mulai menahan, ya Mas Yudi, hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, di situ Tuhan kecewa. Dan akhirnya tidak bertahan lama. Kita tidak perlu membahas siapapun, tapi Anda sudah melihat bagaimana contoh orang-orang yang baru kemarin ini, ada yang kelihatannya bahwa Tuhan aja bingung dan sebagainya. Tuhan tidak pernah bingung. Tuhan itu tegas dan Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan. Yes. Jadi layakkan kita untuk menjadi saluran berkatnya. Kokoh, saya perlu ya jadi orang kaya. Jelas, karena kaya itu bukan akar kejahatan. Tapi kaya itu justru sebuah kesempatan untuk Anda bersedekah lebih baik. Di dalam setiap rezeki kita, itu ada titipan Tuhan untuk mereka yang mengalami kekurangan. Nah, inilah posisi kita masuk di posisi kedua. Perhatikan market kamu saat ini. Jadi, Mas Yudi dan teman-teman semua, ketika orang lain mengeluh, Anda harus tahu, itu sebenarnya sebuah peluang. Ketika maksudnya orang lain lagi mengeluh, nah itu dia. Saya jelaskan ya. Wah. Jadi sekarang market itu lagi ngeluh nggak semua rata-rata? Ya. Rata-rata. Oke. Rata-rata lagi ngeluh semua ya. Sebentar. Betul. Saya sambil balik dulu ini sambil saya atur dulu ini posisinya. Nanti biar lebih mantep. Oke. Nah, ketika semuanya ngeluh, wah ini jadi terbalik ya. Jadi terbalik ya. Oke, sebentar. Sorry. Sebentar teman-teman. Saya mudah-mudahan bisa nih. Oke. Nah. Ya. Oke. Jadi gini, ketika orang lain lagi mengeluh, Anda jangan ikutan mengeluh. Tapi kita ingat pelajarannya Jack Ma. Di mana itu ada keluhan masyarakat, di situ sebenarnya sebuah opportunity. Sana sini lagi bilang, waduh pandemi ini repot ya, saya nggak bisa belanja keluar rumah, saya nggak bisa beli ini, beli itu. Nah di situ kita dengarkan market yang mengeluh. Apa market yang mengeluh itu, apa problemnya. Nah kita coba selesaikan problem market ini, kita akan dapat peluang. Detailnya begini, banyak orang sekarang nggak bisa keluar belanja makanan. Nah kita mengambil peran, kita jaga alkesnya kita pakai, kita yang mulai mengusahakan frozen food, kita bikin catering rumahan. Kok yang benar aja, saya ini direktur loh kok. Direktur apa sampean, orang kamu tuh direktur apa, wong kamu udah dipecat loh. Jangan bawa-bawa gelar lama ke dalam pekerjaan baru. Lupakanlah masa lalu. Lupakan masa lalu. Di dalam masa depan kita tidak akan ada masa lalu. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah kena PHK, Anda sudah mengalami omset turun, Anda harus cari jalan baru untuk bisa sukses kembali. Nggak perlu gengsi, karena kita hidup makan nasi. Kalau memang ada sebuah pekerjaan baru, ada peluang baru, dan ini merupakan peluang yang bisa menjawab persoalan
banyak daripada orang lain. Nah, itu namanya market. Selalu perhatikan market kamu butuhnya apa dan kamu siapkan. Mau itu aqua galon, mau itu LPG, mau itu minyak goreng, mau itu apapun. Bukan saya ngajarin untuk nimbun ya, saya nggak ngajarin untuk nimbun. Tapi saya Beda cuma ya. bilang, bantu orang-orang yang kesusahan mendapatkan barang ini. Anda beli secara wajar, Anda jual secara profit yang wajar, pasti ini saya akan ada jalannya, Mas Yudi. Seringkali orang itu maunya untungnya tahu cepat. Makanya kemarin ada yang masuk ke dalam robot-robotan, tapi dia lupa kalau di dalam robot-robotan itu namanya settingan. Kita kan kalau main game dingdong ataupun main game-game gitu, kan kita tahu itu komputer bisa diatur orang. Nah, teman-teman lupa gitu ya. Ada mungkin saudaranya atau temannya lupa, gak apa-apa ya. Jadi akhirnya terjebak dan kena settingan dan akhirnya uangnya hilang. Ya, sudahlah ya. Kalau mungkin Anda saat ini tahu ada teman atau saudara yang mengalami kehilangan, kuatkan mental mereka. Jangan sampai mereka menyerah, mereka bunuh diri dan sebagainya. Katakan kepada mereka, oke lah, it's okay, kemarin kamu mengalami itu, kamu kepengen cepat kaya, ada tertulis di kitab suci, barang siapa yang ingin cepat kaya, dia tidak akan diberkati. Ya kan? Tidak akan ada yang namanya diberkati di dalam orang yang ingin cepat kaya. Anda bisa temukan itu ya. Semua kekayaan itu perlu proses. Kecuali kalau Anda memang anaknya orang kaya dapat warisan, atau Anda menikah dengan orang kaya. Tapi sekarang gini, mau menikah sama orang kaya kan juga ada kesiapan mentalnya. Anda sudah siap belum? Ya kan? Nah, di posisi nomor 2, teman-teman ingat ya tadi ya, kalau posisi pertama, mari berpenampilan yang baik. Yang di dalam mungkin susah, tapi di luar jangan sampai kelihatan. Bukan menyombongkan loh Mas Yudi, bukan. Maksud saya, hargai penampilanmu. Jangan jelek-jelekin, jangan udah lagi susah mukanya kayak gini gitu loh. Ya, mukanya merengut-merengut. Saya kalau datang ke Mas Yudi gitu bilang, Mas Yudi, saya mau lamar kerjaan. Kok tapi bisanya apa? Saya bisa ini. Mas Yudi punya prasangka buruk nggak kalau saya bangkrut? Nggak punya. Yang dia malah penasaran. Oh, coba saya pengen tahu, Kak Tommy. Kalau wajah Anda tersenyum, Anda optimis, beda. Tapi kalau sekarang saya datang ke Mas Yudi, Mas, boy aku ditolong Mas. Aku ini kiri Mas, aku susah Mas. Kira-kira pekerjaan saya yang didapetin apa? Mungkin Mas Yudi saking kasihan ya dia akan bilang, kamu boleh mulai nyapu-nyapu deh. Iya, betul. Rezeki saya pun jadi berkurang, teman-teman. Anda paham ya? Saya bukan kasih kamu PowerPoint atau kasih kamu teori-teori loh, enggak. Karena menurut saya hidup itu enggak cukup teori dan motivasi. Hidup itu perlu kenyataan di lapangan, eksekusi apa yang harus dilakukan. Jadi pertama, mulai berpenampilan yang baik. Hargai dirimu. Dunia sudah tidak menghargai kamu, maka kamu yang harus menghargai dirimu sendiri. Perjuangkan kembali nasibmu dengan berpenampilan yang baik. Hanya orang yang berpenampilan baik, dia berhak untuk hidup yang lebih baik. Tidak ada orang yang bisa jadi orang kaya kalau berpenampilannya kere. Tidak ada orang kaya yang mau bergaul sama kamu kalau penampilanmu kere. Tidak ada mall yang boleh kamu masuk kalau penampilanmu pakai sendal jepit. Sampai di sini kira-kira teman-teman paham? Kalau mau nasibmu lebih baik, pantaskanlah dirimu, hargai dirimu. Mas Yudi malam ini cuman di tempat ini Zoom, tapi dia pakai jas. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar menghargai Proing maupun saya sebagai narasumber, tapi menghargai kalian semua dan dia menghargai diri dia sendiri. Sehingga kita bisa lihat penampilan Mas Yudi begitu menawan, karena apa? Dia menghargai dirinya sendiri. Nah, teman-teman, ada nggak kesusahan di dalam diri Mas Yudi? Pasti ada. Tapi dia tidak mempersoalkan itu, ya kan? Penampilan baik kita adalah untuk memperbaiki masa depan kita. Amin. Yang kedua tadi, ini ada pertanyaan nih sehubungan dengan poin yang kedua nih, Kak Tommy, karena kan mumpung poinnya kedua ya. Ini kan jadi sekalian ini mungkin. Tapi tunggu dulu, saya mau cek dulu. Teman-teman catatkan tadi. Poin yang kedua apa? Ayo, tulis. Nah, ini saya catat ini loh, Kak Tommy ya. Wah. Ayo, siapa tahu nanti dapat hadiah handsfree dari Mas Yudi ya. Wah, amin. Karena memang tadi sudah saya sampaikan untuk menyiapkan kertas alat tulis karena ini sangat spesial sekali, sangat menolong sekali, akan sangat membantu sekali gitu ya. Jadi disiapkan seperti itu. Yang kedua adalah dari Desi rancang ulang mindset. Ya, betul.
Nah, Ya, tuh, terima kasih. Ini udah banyak yang ya, mencatat juga ternyata ya, nih Kak Tommy ya. ya, Oke, bagus oke. ya. Gimana, kita mau break dulu sebentar, kasih kesempatan pertanyaan masuk, atau lanjut dulu sampai 5 poin ini selesai, baru kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, tapi kalau menurut saya sih enak gas langsung poin semua selesai dulu deh Kak Tommy ya. Oke, selesai ya. Iya, Sebenarnya iya, nomor 3 tadi, yang pertama berpenampilan baik, rancang ulang iya. mindset. Yang ketiga itu perhatikan market, perhatikan kebutuhan market. Hmm, Sekali lagi, Anda itu mau profesi pengacara, guru, Anda mau jualan, Anda mau bisnis, hmm, tetap Anda itu butuh market. Mas Yudi, teman-teman semua, banyak sekarang di kala pandemi ini, orang bilang gini, ayo kamu jualan barang ini, kamu jualan barang itu. Barang ini hmm, bagus dan sebagainya. Percuma. hmm. Konsumen kamu nggak peduli itu. Kamu harus pastikan dulu market kamu butuhnya apa. Ya, Kalau kamu sekarang gini, ini adalah jamu Semarang terbaik, ya. Kamu jual pada market yang sudah penuh dengan terbiasa dengan jamu-jamu yang begitu banyak dan itu bersaing harganya. Buat apa? Yang kamu mungkin perlu adalah, Koko, saya capek di Semarang atau di Solo, ini nggak ada yang beli. Tunggu dulu. Itu kan yang nggak beli di Solo dan di Semarang. Belum tentu di Jakarta kan. Orang ya. Jakarta belum terbiasa budaya minum jamu. Kalau Anda bisa memberitahu bahwa di dalam jamu ini bisa mengandung kolagen, bisa meningkatkan stamina, apalagi kalau bilang sama Mas Yudi, ini bisa meningkatkan performa pria, bisa membuat lebih putih, bisa membuat lebih sehat, ya, bisa anti corona dan sebagainya, vitamin C-nya, niscaya orang membeli bukan produk kamu, orang membeli manfaatnya. Nah, ketika Ya. manfaat itu kamu bisa terjemahkan dengan baik di media sosial online-mu, betul, memang. Saya juga dapat pertanyaan tadi dari Surabaya. Koko, saya Hmm, ini di Surabaya sudah capek. Saya jualan rempeyek, gak ada yang beli. Saya bilang, hmm, memang semua orang Surabaya kan memang hobi makan rempeyek. Lah kamu jual rempeyek di tempat yang udah rame, yang udah terbiasa, mereka maunya cari yang murah. Mereka tidak hmm. menghargai. Tapi coba kamu jual rempeyek di Jepang, kerupuk di Jepang, Mas Yudi, ukuran segini, kerupuk, itu Ya. 5.000. Segini loh. Wow. Hmm. Lah 15.000 kamu dapat satu bungkus untuk kerupuk Iya. Sidoarjo yang udang. Nah iya makanya. Artinya Hmm, kamu belum mempelajari marketmu. Bisa jadi hmm, rempeyek itu kalau utuh ya, kita nggak bicara dikirim ke Jakarta dalam kondisi hancur. Tapi kalau rempeyek kamu itu resepnya yang kamu jual, atau packagingnya, bahannya atau bahan bakunya kamu jual, dan di Jakarta ada yang mau kelola, nah itu kerjasama yang bisa menghasilkan. Karena apa? hmm. Orang Jakarta butuh juga makan rempeyek. Apalagi orang Jakarta yang tadinya dari Semarang, atau dari Solo, sekarang sudah jadi pengusaha hebat, dia kan nggak mungkin khusus mau makan rempeyek, dia mau balik ke Semarang. Dia kepengen beli Iya. di Jakarta kan. Nah, ketika Iya. ada rempeyek yang utuh, itu kan dia akan langsung beli. Jadi, di posisi nomor 3, jeli memperhatikan market, artinya gini, di tempat kamu mungkin tidak laku, tapi di tempat lain itu bisa menjadi primadona. Hmm. Indomie goreng kita di negara kita paling banter nggak lebih dari 10.000. Asal teman-teman mau tahu, di Dubai itu satu bungkus Indomie kita itu bisa 50.000. Artinya sekali lagi market, teman-teman. Di mana market Anda? Jadi jangan fokusin di produknya dulu. Seperti contoh Kotomi hari ini. Kalau saya ngomong, wah saya ini jualan handphone, saya mereknya si OAOO gitu ya. OAOO ini fiturnya bisa gini, 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 baterainya ketahanan gini. Mas Yudi dengerinnya ngantuk. Ngantuk. Teman-teman juga pasti ngantuk. Tapi kalau saya bilang gini, ada handphone yang bisa membuat Anda itu fotonya jadi lebih bagus, pikselnya tinggi, dan bisa langsung sekali ngambil itu bisa satu keluarga full, ya. Ya, dia punya kemampuan zoom, tapi harganya cuma 3 juta. Langsung tiba-tiba pada nanya, handphone Wah, apa itu? langsung melek itu ya. Nah, kenapa? Ya karena kita menjawab kebutuhan orang. Orang nggak peduli baterainya mau tahan berapa lama, wong dia nggak perlu. Ya. Sampai di sini teman-teman ngerti ya, kurang lebih. Nah, di posisi nomor 4.
belajar menabur di kala pandemi ini. Saya mengerti rekening Anda turun, ya, Anda kena pecat, Anda kena PHK dan sebagainya. Tapi bukan berarti Anda berhenti berbuat baik. Attitude is everything, Mas Yudi. Ada satu cerita, ini baru-baru ini terjadi ya, Mas Yudi. Jadi ada satu aktor film Hong Kong yang saya nonton kebetulan film Hong Kong ya. Beliau ini sudah tua. Saya buka ya cerita ini kepada teman-teman semua. Dan saya rasa mungkin 1-2 orang sudah tahu cerita ini. Ada TKW dari Indonesia yang di tempat beliau di Hong Kong ini merawat beliau karena beliau sekarang sudah tua. Dan ketika beliau ini akhirnya di kala pandemi ini meninggal, ternyata dia mewariskan sejumlah uang senilai kurang lebih 9 miliar kepada TKW ini. TKW ini apa ngerti metaverse? Nggak ngerti. TKW ini ngerti nggak online? Nggak ngerti juga. Yang dia ngerti cuman gantiin popok bahasanya karena orang ini sudah tua. Cuman ngerti ngedulang, nyopinin, kasih makanan Havermut ke mulutnya, lalu memperlakukan orang tua ini dengan kasih sayang sebagai seorang anak yang berbakti. Tahu apa yang dia tulis dalam surat wasiatnya, Mas Yudi dan teman-teman? Dia katakan beliau ini yang meninggal ini katakan bahwa saya punya anak banyak di luar negeri yang sukses, orang-orang kaya. Tapi tidak satu pun yang punya attitude yang baik untuk memperlakukan orang tua dengan baik. Dan pembantu saya ini berhak untuk mendapatkan warisan dari saya. 9 miliar teman-teman di kala pandemi. So, di nomor 4, attitude is everything. Sikap kamu ya di kala pandemi ini, keadaan kita memang morat-marit. Tapi kita ini, Mas Yudi, harus punya satu pegangan. Mesin akan mengalahkan manusia. Jack Ma sudah katakan bahwa nanti mesin akan semuanya lebih cepat dari kita. Teman-teman udah mulai ngerasa, di sini mungkin ada yang bagian kerja di bank, teller itu nanti akan hilang, digantikan dengan ATM, bahkan sampai sekarang kalau kita mau buka buku tabungan pun sudah auto. Nah, teller ini nanti akan hilang. Kompetisi akan semakin meningkat. Tenaga manusia semakin nggak dibutuhkan. Apa yang punya nilai value dari manusia? Ada hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah attitude, sikap. Cinta, kasih sayang, ini nggak bisa. Mesin nggak bisa ngasih kamu. Jadi teman-teman, jangan memusnahkan keberuntungan Anda dengan hari ini, posisi susah, Anda bersikap buruk. Anda tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Nggak ada yang bisa seperti Anda. Duplikasinya nggak ada. Dan teman-teman mesti menyadari ada satu hal. Di dunia ini, jangan menjadi imitasi dari orang lain. Yes. Jangan mencoba-coba melihat kebahagiaan orang lain, lalu Anda iri, dengki, dan ingin menjadikan kebahagiaan orang lain itu sebagai kebahagiaan Anda. Setiap orang punya jalur arena tanding yang berbeda. Tidak perlu bertanding di arena larinya orang lain. Bahkan Anda tidak perlu berkompetisi dengan orang lain. Cukuplah Anda lebih baik dari diri Anda yang kemarin. Artinya apa, Mas Yudi? Kita bertanding dengan diri kita sendiri. Kalau kemarin hanya bisa melakukan 3 kebaikan, hari ini kita tambah. Koko, saya ini sudah bangkrut. Koko ini mau suruh apa sih? Kayak kata bahasanya Koko yang di Instagramnya Koko, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Mana bisa saya ngajak teman baik makan lagi, mau bayarin bakso aja, buat makan sendiri aja susah. Saya tidak katakan harafiah seperti itu. Kalau memang Anda bisa mengajak teman baik makan, itu sungguh indah, karena Anda menciptakan peluang. Orang diajak makan tanpa maksud dan aling-aling, orang itu akan masuk dalam pikiran. Saya masih ada orang yang mau ngasih saya makan. Nah, itu nanti akan membuka peluang. Tapi maksud saya bukan begitu, Mas Yudi dan teman-teman. Maksudnya gini, kalau saldo tabungan Anda turun, saldo kebaikan harus nambah. Attitude Anda harus tetap baik pada orang, memanusiakan manusia. Kita nggak bisa bantu orang uang, kita bantu tenaga. Jadi kalau ada teman-teman, ataupun lihat ada orang tua, ataupun ada keadaan yang susah, kita bantu tenaga kita kalau kita bisa. Kalau kita nggak bisa bantu tenaga, kita bantu ilmu. Kalau kita dimintai pendapat sama teman, mungkin ada teman-teman yang lagi laku ya, maskernya dia laku luar biasa, dan dia curhat sama kita. Aduh, Yudi, saya pusing, pabrik saya seharian 24 jam harus produksi masker.
Aku ya apa ya nih ya, perlu bantuan orang, saya perlu siapa yang ngerti bidang ini. Kita boleh ngancung tangan, kita bantu dulu. Jangan kita ngomong, kamu berani wani piro, berani bayar saya gaji berapa, saya tak bantu. Jangan. Apa yang aku bisa bantu? Begini loh, aku tuh kesulitan mau cari supplier untuk packaging. Nah, kita tahu, ya kita bantu. Sambil kita pelan-pelan kan, kita lihat keadaan dia, kita datang ke pabriknya dia, kita punya sikap yang baik. Nanti kalau pas siang kita ajak dia makan. Ya kalau model satu soto masa kita nggak bisa ajak dia makan. Kemudian nanti kan dia tertarik. Loh, Mas Tommy sekarang kerjanya apa? Ya saya kemarin sebelum pandemi saya kerja jadi direktur bank. Cuman ya bagaimana lagi ya? Ya seperti Anda tahu ya Mas Yudi, saya kena PHK. Loh, kamu kena PHK kok kamu masih traktir saya makan? Loh, yang kena PHK kan saya. Tapi kan kebaikan saya tidak di PHK. Saya kan harus tetap baik sama kamu. Begitu kamu mau ngomong seperti itu, you touch the heart, you get the soul. Kamu menyentuh hati seseorang, kamu mendapatkan jiwanya. Dia tidak akan lupakan kebaikanmu. Tiba-tiba Mas Yudi merasa, ini orang yang luar biasa. Di dalam kesusahannya pun, dia masih memberi saya makan. Orang seperti ini, pantas saya untuk jadikan wakil direktur. Partner bisnis saya. Baiklah, Tom, kamu nggak usah nunggu lebih lama lagi. Mulai hari ini, kamu jadi direktur di perusahaan saya. Saya mau konsultasi berikutnya saya sama kamu. Kita makan siang. Apalah artinya uang? Orang tetap membutuhkan kebaikan. Jangan keadaan buruk kita memburukkan hubungan kita dengan sesama manusia. Kala pandemi ini kadang-kadang kita menyakiti anggota keluarga, kita pukuli anak, kita pukuli pasangan, kita marahi pasangan siang malam. 4L, lu lagi, bosan lihat muka lu. Marah-marah nggak karuan, nggak ada solusinya juga. Pelampiasan, amarah, orang tua di rumah juga kena marah. Akhirnya ada yang menyeret orang tuanya. Sedih loh Mas Yudi, saya dengar kemarin ada yang orang tuanya dimasukin ke panti jompo dan sebagainya. Maaf, saya tidak bermaksud, saya disclaimer dulu bahwa tidak ngomongan kata-kata ini, saya tidak bertujuan menyakiti hati siapapun, tapi saya hanya menceritakan welas kasih saya ketika saya tahu ada seorang Romo telepon saya, Kotomi, hari ini ada orang tua yang diseret ke dalam panti kami, katanya anaknya sudah tidak mampu menafkahi lagi. Ada yang anaknya ABK dibawa ke dalam panti, ada yang anaknya diserahkan ke panti asuhan karena katanya orang tuanya susah. Ya saya tidak apa-apa Mas Yudi, tapi maksud saya gini, janganlah kita ini menghilangkan cinta di antara kita, karena cinta ini yang paling berharga. Ketika kita punya semua ini Mas Yudi, saya ini amin, atas berkat Tuhan saya diberikan kelimpahan, kaya raya Mas Yudi. Tapi apa yang saya bisa beli? Apa saya bisa memulangkan ibu saya lagi? Gak bisa, Mas Yudi. Tapi selama ibu saya masih hidup, saya perlakukan dia dengan baik. Saya cuci kakinya. Saya peluk dia tiap malam. Saya kecup keningnya. Itu lebih dari segalanya, Mas Yudi. Teman-teman masih punya orang tua. Jangan lambat. Jangan terlambat untuk mencium mereka. Bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir Anda. Anda kaya pun Anda belum punya kesempatan seperti ini. Orang kaya itu nggak cuma tentang uang, teman-teman. Hari ini Anda lihat, mungkin tabungan kurang, tapi biarlah itu hanya tabungan. Mungkin pekerjaan hilang, tapi pasangan Anda masih bersama Anda. Syukuri itu. Anak-anak Anda masih bertumbuh. Anda mungkin rezekinya lagi kurang, tapi anak-anak Anda akan menjadi anak-anak di metaverse yang hebat. Jangan menutup pintu rezeki mereka. Kamu nggak sanggup otakmu, tapi belum tentu anakmu nggak sanggup. Sadar itu. Kadang-kadang rezeki kita Tuhan taruh di anak-anak kita. Jangan mematahkan semangat mereka dengan Anda kasar. Nggak bisa. Bukan itu jalan keluarnya. Sedih loh teman-teman. Sudah tabungannya turun, sudah keadaannya miskin mental pula. Jangan mencari kambing hitam. Di poin nomor 1 tadi saya katakan, jangan menyalahkan Tuhan. Maka di berikut ini, jangan menyakiti manusia. Termasuk, jangan menyakiti dirimu sendiri. Jangan kecewa sama keadaan kamu. Saya ini berteman dengan baik, saya kasih namanya ya, saya tidak mau dibilang fiktif. Pak Anton Teddy,
pengusaha TX Travel, 256 cabang, semuanya tiarap. Semuanya bangkrut. Semuanya tidak jalan. Mas Yudi, ini tiba-tiba layar Anda hilang. Oh ya, sudah muncul lagi. Ya. Tapi suara masih jelas. Teman-teman, ayo kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Yudi dong. Dia sudah muncul lagi nih, teman-teman. Dia tidak menghilang ya, dia bukan pesulap. Dia bukan pesulap. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Oke, Christian, thank you. Wah, Mas Yudi, ini harus diapresiasi loh ya. Nanti Anda mesti bacain pertanyaan mereka sampai tengah malam ya. Kalau mereka kasih pertanyaan. Karena mereka kasih tepuk tangan yang luar biasa nih. Buat jasnya yang keren, orangnya yang keren ya. Pak Anton TX Travel ini 256 cabang, semuanya tiarap. Tapi dia tidak gengsi, 2 tahun pandemi, dia bingung, dia bersama saya, dia konsultasi dan sebagainya. Hari ini dia menjadi konsultan bisnis di salah satu bank di Bali dan juga menjadi salah satu konsultan di restoran terkenal di Bali. Bayangin coba. Dia tidak melabel diri dia sebagai seorang CEO. Harga dirinya tidak ada yang kurang. Ketika dia menjadi konsultan di bank, menjadi pegawai di bank, ada pimpinannya yang merasa minder karena dulu pimpinannya ini adalah anggota turnya. Ya. Mas Yudi masih aman suara? Aman, sangat jelas. Oke. Sangat jelas. Beliau tidak gengsi. Beliau meninggalkan label jabatan pimpinan CEO-nya dan bersedia untuk melamar pekerjaan kepada sahabatnya, dan saat ini dia menjadi kembali lagi orang yang luar biasa. Tidak ada yang hilang dalam cerita yang indah. Teman-teman nanti mungkin ya bisa request ke Proing untuk mengundang Pak Anton Teddy, yang menurut saya beliau mentalnya luar biasa, sudah mau 70, tapi masih tetap kerja, masih produktif, dan Anda kalau ke Bali, Anda bisa ketemu dengan beliau. Saya yakin di sini sebagian teman-teman juga kenal beliau ya, salah satu mentor humble saya banyak belajar dari beliau. Tidak ada yang terlambat kalau Anda baru sukses di umur 60. Tidak ada yang terlambat kalau Anda sukses di umur 70. Bahkan tidak ada yang terlambat kalau Anda baru sukses 10 hari mendatang atau 1 bulan mendatang. Kesuksesan itu milik Anda. Jangan mematahkan semangatmu hari ini hanya karena Anda mengalami kesusahan hari ini. Cerita yang terindah masih menanti. Jadi, ayo teman-teman, ya, tidak ada yang kata terlambat. Usia 60, sukses tetap keren. Usia 70, sukses tetap keren. Tidak perlu bertanding dengan orang lain. Cukuplah aku lebih baik dari diriku yang kemarin. Dan sampailah kita di penghujung, poin terakhir. Ya. Apa yang saya harus lakukan di era digital ini? Kotomi, ayo dari tadi, sepertinya motivasinya sudah masuk ke kita, inspirasinya sudah masuk, eksekusinya pun sudah dikasih tahu detail jelas, misalnya nggak boleh berpenampilan buruk dan sebagainya, attitude is everything, tapi sekarang kita juga pengen tahu, way out-nya gimana. Saya mulai dengan hal-hal sederhana. Anda kalau mau belajar Instagram, bisa belajar ke banyak. Anda bisa belajar ke Cici konten, ya, bisa belajar kemana-mana. Anda tinggal cari di Instagram, Cici konten dan sebagainya, Anda bisa belajar itu. Tidak ada yang terlambat. Oke? Tapi yang perlu Anda sadari adalah, apakah Instagram Anda, ya, kita tahu ya Mas Yudi ya, sekarang Facebook, Instagram, TikTok, dan apapun, media sosial, Anda pergunakan dengan baik. Kotomi mulai dengan hal-hal sederhana. Kalau Anda itu jualan siomay di Semarang, kalau Anda itu jual produk makanan, yang Anda tampilkan itu foto jalan-jalan atau foto siomaynya? Monggo, silakan teman-teman, silakan jawab. Ya kan? Silakan. Ada yang kadang-kadang mencampur Instagramnya, mencampur media sosialnya dengan jalan-jalan, dengan foto cakepnya, dengan kacamata barunya. Lalu selang 1-2 dicampur lagi muncul somainya. Orang jadi bingung, kamu itu jualan somai atau apa? Ya. Gak apa-apa kalau punya media sosial, Anda punya usaha dan diri Anda. Yang diri Anda boleh upload kegiatan Anda, foto Anda dan sebagainya. Tapi kalau Anda jualan makanan, Anda jualan jasa, Anda harus fokus. Itu 1. 2, teman-teman sadar nggak sih, kadang-kadang saking pemalunya kita itu tidak kasih logo produk makanan kita, atau kalau kita ini profesi pengacara, kita nggak kasih foto kita. Jadi orang bingung, statusnya abu-abu.
Ayo, siapa yang hari ini di WA-nya, malam ini kita eksekusi ya. Habis ini, teman-teman yang di sini, yang nggak punya foto di profilnya, bukan nggak punya foto Mas Yudi, tapi lupa mengupload fotonya, ya, lupa mengupload fotonya, Anda itu tertampan loh. Anda itu tercantik loh di mata Tuhan. Nggak ada imitasinya kamu loh. Jadi jangan memalu sama dirimu sendiri. Tuhan nggak malu sama kamu loh. Makanya kamu tercipta di dunia ini ya. Ayo diupload, ditaruh fotonya. Konon Mas Yudi, orang yang berani menampilkan citra image ya, wajahnya dengan jelas. Silakan teman-teman boleh lihat di Instagram saya taruh foto saya jelas. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak dipalsukan sama orang lain. Mas Yudi mau beli sama Kotomi, dia paling tidak mau cari akun yang gambar mukanya Kotomi. Dia nggak mau akun abu-abu, walaupun di situ tertera Tommy Wong, tapi dia nggak berani. Kalau abu-abu, ayo teman-teman sadar, WA-nya, Facebook-nya, TikTok-nya, Instagram-nya, upload, habis ini foto yang paling cakep. Kalau Anda punya profesi. Kalau yang jualan makanan, upload gambar makanannya. Nggak perlu malu. Koko malu, Koko, mukaku jelek. Yang bilang kamu jelek itu siapa? Udah survei belum di market? Berapa orang yang mengatakan bahwa kamu itu jelek? Coba survei dulu 100 orang. Kamu temui 100 orang, terus kalau 100 orang itu semua ngomong jelek, kamu boleh ngomong kalau jelek. Kadang-kadang saya tanya Mas Yudi, Koko saya minder, saya nggak bisa ngomong. Yang bilang kamu nggak bisa ngomong siapa? Yang nggak ada sih. Saya jelek kok, tapi kok yang bilang kamu jelek siapa? Yang nggak ada juga. Oke. Tapi produk saya jelek kok. Yang bilang produkmu jelek siapa? Yang nggak ada juga sih. Belum survei market sudah menentukan nasib sendiri. Kenapa sih kita ini kejem banget sama diri sendiri? Orang lain nggak mengatakan kita jelek loh, Mas Yudi. Kamu itu hanya menjadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu hakimi. Kenapa sih kejem banget sama diri sendiri? Kotanya netizen itu kejam. Komentar-komentar orang lain itu pada busuk semua. Kita ini tidak bisa menutup mulut orang lain dengan dua tangan kita. Tapi kita bisa menutup telinga kita bisa menutup mata kita dengan dua tangan kita, supaya kita ini punya otak yang fokus pada pekerjaan kita. Kamu tidak perlu memperdulikan tulisan ketikan orang lain. Yang kamu perlu fokuskan adalah apa yang kamu pikirkan untuk kesuksesanmu. Tutup telingamu, tutup matamu, kuatkan dalam doamu, fokuskan pikiranmu. Jangan di saat doa kerjaannya hanya minta-minta. Anda bukan pengemis, Anda itu anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan itu memuji Tuhan di saat berdoa. Amen. Bersyukur pada Tuhan, dan coba Mas Yudi dan teman-teman semua rasakan. Selama ini kita mempergunakan doa sebagai pidato pribadi yang menuntut yang mulia untuk menuruti semua keinginan kita. Pernah nggak teman-teman merasakan sejenak saat Anda berdoa, Anda nggak usah ngomong apa-apa, Anda cuma diam. Malam ini Anda boleh merasakan. Anda berdoa silakan bagi Muslim, bagi Buddha, bagi Kristen, bagi agama Hindu dan yang lain. Anda cukup diam sejenak. Anda bersyukur kepada Yang Maha Kuasa untuk nafas ini, dan Anda tidak perlu katakan apa-apa. Anda diam saja, diam sediam-diamnya, untuk merasakan bahwa Anda punya waktu yang intim dengan Dia. Lalu apapun yang di dalam hati, jangan dikatakan lewat mulut ya. Anda tidak perlu mengeluarkan. Tapi apa yang ada di dalam hati Anda rasakan. Yakin, itu nanti air mata akan mengalir. Anda akan mulai merasakan bahwa hear the voice, not the noise. Dengarkan suara hatimu, bukan kebisingan di luar. Coba sekali-sekali rasakan, hati saya ini berkata apa, bukan apa kata orang lain. Kemarin ini saat saya mau masukkan uang itu ke dalam trading tertentu, hati saya sudah bilang, ojo, jangan, jangan, jangan. Ketika saya mau coba untuk mau meminjamkan uang dengan tujuan mendapatkan berlipat ganda, hati saya sudah katakan, jangan, jangan, jangan. Tapi saya nggak dengerin. Saya cuma dengerin apa kata orang lain. Oh bagus, masuk ke sana, tanam uang, dapat uang, tanam 1 kali lipat, dapat 3 kali lipat. Ya, kemudian sudah hati merasa bahwa tidak nyaman. Ya,
hati sudah berkata jangan, tapi saya tetap nekat, akhirnya saya kecelakaan dan sebagainya. Kapan kita ini mendengarkan suara hati sendiri? Coba teman-teman ya, dirasakan. Nanti Anda boleh DM saya ya, boleh respon juga ya. Kotomi nggak kemana-mana, Instagram saya Tommy Wong Official ya. Anda boleh DM saya, nanti Anda coba tanya ya, dirasakan apa yang Anda rasakan ketika Anda berdoa itu justru diam. Anda fokus gitu. Nggak minta-minta ya Mas Yudi, nggak minta loh. Benar-benar cuman, Tuhan saya bersyukur, yang kuasa, yang menciptakan saya, aku bersyukur kepadamu. Lalu apa yang di dalam hati ini Anda rasakan, dan biarlah itu menjadi di hatimu yang berbicara. Itulah, hatimu yang berbicara. Hatimu yang bersyukur bahwa kamu masih hidup. Ya sudah, selesai amin, Anda tidur. Rasakan saja. Sekali-sekali doa kita itu bukan berkata-kata. Rasakan dalam keheningan kamu intim dengan yang kuasa. Dan tentunya kondisi pandemi ini memang tidak mudah teman-teman lalui. Saya paham, saya pun sama. Kita manusia yang wajar, kita manusia yang bisa merasakan kesusahan, kita manusia yang bisa merasakan bangkrut, bisa merasakan kepedihan-kepedihan. Tapi yang bersyukur Mas Yudi dan teman-teman semua, itu menandakan bahwa kita masih hidup. Amin. Ya, kita bersyukur. Kalau kita ini udah nggak merasakan apa-apa, aduh saya takut. Ya, saya takut ya. Kalau saya nggak bisa netes air mata itu saya juga takut ya. Kalau saya nggak bisa bergerak juga saya takut ya. Ya, teman-teman, saya rasa Anda sekarang semuanya sudah jauh lebih lega ya, karena ternyata di balik pandemi ini banyak tersimpan berkat. Cuman kadang-kadang kita lupa untuk jeli melihatnya. Dan poin dari semuanya ini tidak akan menjadi berarti ketika kita ini masih suka menghakimi akan diri kita sendiri. Coba jangan pernah merendahkan dirimu. Jangan pernah lagi menyakiti dirimu sendiri. Kegagalan yang kemarin bukanlah akhir cerita. Anda masih hidup. Anda masih punya banyak cerita yang indah. Coba bangkit, ya, lihat problem yang terjadi di market apa, berpenampilan yang baik, lalu kemudian Anda bisa belajar banyak. Salah satunya seperti tadi, Anda kalau mau belajar konten, mau belajar apa di media sosial banyak, ada Gigi konten dan sebagainya. Yang paling penting Anda mau belajar, Mas Yudi. Orang yang hidup itu adalah orang yang mau belajar. Dan juga orang yang mau berbagi, Mas Yudi. Ya, kalau teko itu terlalu penuh diisi air, dia akan bocor, nggak karu-karuan. Tapi ketika dia belajar menuangkan kepada cangkir-cangkir kosong yang lain, dia bagikan berkatnya, dia punya ilmu, dia nggak bisa sedekah uang, dia sedekahkan ilmunya, dia sedekahkan tenaganya. Niscaya teko itu akan selalu diisi ulang oleh Tuhan. Orang yang berbagi itu selalu tidak pernah bertemu dengan yang namanya kemiskinan. Karena semiskin-miskinnya dirimu, orang yang pernah merasakan kebaikanmu, mereka akan berdoa pada Tuhan agar mereka tidak kehilangan kamu. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita ini didoain orang-orang itu doain gini, Tuhan dia itu jahat banget, lenyapkanlah dia Tuhan, lenyapkanlah dia. Jangan ya teman-teman ya. Tapi semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya kita, buatlah orang-orang itu merindukan kita. Yes. Kangen sama kita. Bagaimana caranya Kotomi? Supaya banyak orang kangen sama kita. Bantu anak-anak di panti asuhan. Ketika anak-anak itu mengalirkan air mata berdoa, Tuhan berkatilah. Aku tidak tahu siapa papaku, tidak tahu siapa mamaku, tapi ini ada yang kirim beras sehingga kami tidak kelaparan. Aku berdoa untuk kesuksesan mereka. Tuhan panjangkan umur mereka. Nah, doa-doa yang tidak menyebutkan namamu, membalas kebaikanmu, inilah yang akan membuat Tuhan terharu. Dan percayalah teman-teman, tidak pernah Kotomi ketemu yang namanya rumus kemiskinan diderita oleh orang yang banyak sedekah. Dialami oleh orang yang banyak berbagi kebaikan. Karena ingat sekali, ya ini penting banget, tidak pernah ada orang yang dimiskinkan Tuhan karena dia membantu orang lain. Nah ini menjadi kunci buat semuanya teman-teman ya. Anda harus jeli melihat di kala pandemi ini, apa yang saya bisa bantu sama orang lain, bukan tentang uang lagi, tentang pikiran kita, tentang ilmu kita, tentang jasa kita, siapa tahu. Lewat malam ini, Anda mengambil keputusan untuk lebih memanusiakan manusia di sekelilingmu, memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, menyayangi keluarga yang tidak sengaja mungkin kemarin ini kita sakiti, ya,
kita terus terang, maaf kemarin ini mungkin papa ada salah, mama ada salah, saya salah sama papa sama mama. Nah, ini akan memperbaiki kembali hubungan ini. Kita jujur pada keadaan yang ada, dan yakin teman-teman, cari mentor yang ketemu jalan keluar. Artinya di luar sumur sana itu ada yang bisa lolos dari sumur lubang yang gelap. Anda niscaya akan keluar dari lubang kesulitan. Dan tentunya orang-orang yang seperti Pak Anton tadi, ya saya berdoa mudah-mudahan nanti Proing juga bisa mengundang beliau, membagikan banyak berkat buat teman-teman semua. Dari saya, 5 poin ini kiranya menjadi berkat buat semuanya. Saya aminkan Anda semua berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, dan itu dimulai dari detik sekarang. Gitu kan, kita mulai. Iya. Oke. Ya, terima kasih buat Kotomi. Tapi belum selesai acara ini, masih ada pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa kasih aplaus juga ya kembali buat Kotomi, luar biasa, mantap sekali sharingnya. Dan nggak terasa ini waktu, tapi maksudnya ini sesuatu yang sangat memberkati gitu ya. Dan membuat kita ini bahwa kita ini belum selesai. Pandemi ini nggak membuat kita selesai. Tapi justru malah ini kesempatan untuk kita ini bisa bangkit, dan selalu ada kesempatan untuk bangkit ya Kotomi ya. Dan sangat luar biasa, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Kotomi, tapi sebelumnya izinkan dari Proing untuk memberikan pengumuman ya Kotomi ya, dari teman-teman Proing untuk memberikan pengumuman. Jadi kami persilakan untuk teman-teman dari Proing memberikan pengumuman. Kita dengarkan terlebih dahulu. Silakan teman-teman Proing. Halo. Halo, halo. Halo teman-teman Proing. Suara saya jelas? Masih sangat jelas Pak Tommy. Oke, teman-teman kita belajar dari Proing aja ya. Lihat ya, Instagramnya dia jelas sekali tuh. Proing JKIIK ya. Nah, jadi teman-teman kalau kayak tadi tuh jualan makanan, jualan apa ya harus nama Instagramnya yang jelas. Mas Yudi pernah lihat nggak ada Instagramnya gini? ABC XXX BBB 8880. Iya. Anda jualan siomay, tapi Anda Instagramnya seperti itu, ya bagaimana? Ya, thank you David Chandra dan teman-teman semua ya. Iya, jadi nama Instagramnya aja nggak mencerminkan bahwa Anda itu jualan siomay. Nama Instagramnya ayo diperbaiki dulu. Jangan kebanyakan angka-angka ya. Kita bukan ahli nujum, jadi jangan banyak angka-angka teman-teman. Ya, ya kan gitu ya. Ya, namanya jelas tuh. Proing udah kasih contoh tuh ya. Instagramnya jelas, jadi mudah ditemukan. Ya, oke. Makasih banyak ini Tommy. Sebelum kita question and answer, saya ingin bacakan sedikit pengumuman nih. Jadi buat teman-teman yang di sini atau juga yang tidak ikut, teman-teman bisa infokan ke yang lain bahwa Proing ini punya Instagram, yaitu @proingjkik. Di sana banyak sekali konten yang kita bagikan untuk memberkati, banyak quote-quote, banyak hal-hal sharing-sharing yang kita share di sana, termasuk update-update acara nih. Silahkan di-follow. Kemudian kita juga punya YouTube channel di profesional @JKIK, Proing @spasi JKIK. Boleh di-share, host? Iya. Oke, skip dulu ya. Jadi teman-teman boleh ke YouTube channel, boleh di search di Proing spasi JKIK. Di situ kita akan bagikan setiap seminar yang ada, setiap perkembangan yang ada tentang Proing, kita upload di sana. Kemudian pengumuman yang terakhir, silakan host. Oke. Ya, ini buat teman-teman di sini, Bro and Sis, mari kita menabung dengan sukacita untuk pelayanan Zoom Proing ini. Bisa boleh kirimkan ke BCA di account number 182 270 0009
atas nama Gereja GKI Kerajaan dengan kita Proing supaya makin banyak lagi yang diberkati lewat acara-acara yang kami adakan. Mungkin itu pengumuman dari Proing. Bu Yudi, silahkan dilanjut untuk sesi question and answer lagi. Ya, terima kasih untuk Coach Hemi, terima kasih juga untuk teman-teman dari Proing yang sudah luar biasa membuat event-event yang juga memberikan manfaat yang luar biasa tentunya buat semua kita yang bergabung ya. Jadi silakan follow Instagramnya sehingga apabila ada kegiatan-kegiatan lainnya teman-teman bisa bergabung ya. Oke, ini ada kita langsung ke pertanyaan ya Kotomi ya. Ini ada yang sudah bertanya, ini mana tadi, kenapa menghilang? Nah, untuk ini dari Putri. Pertanyaannya adalah untuk merancang kembali market kita dengan kondisi setelah kena fitnah ya. Sehingga membuat nama kita ini tercemar. Bagaimana caranya Kotomi? Mungkin ini Kotomi bisa langsung memberikan jawaban. Halo? Kotomi? Oke, halo. Ya, suaranya jelas? Ya, sangat jelas, sangat jelas. Oke, sebentar ya. Saya coba lihat dulu. Ini oke. Ya, ini udah muncul ya videonya semua udah? Sudah muncul. Oke, baik. Sip. Jadi merancangkan kembali marketnya setelah mengalami fitnah gitu ya? Iya. Oke. Fitnah itu bisa bertahan berapa lama? Ada ininya enggak sih? Ada tanggal produksi enggak sih? Kalau ada tanggal produksi biasanya ada expirednya juga. Oh iya. Apalagi kalau nggak ada tanggal produksi. Fitnah itu akan menjadi kampanye yang indah ketika kita bisa memperbaiki keadaan. Terima kasih kepada para pefitnah. Saya paling suka sama haters. Saya paling suka sama orang yang fitnah. Karena itulah semangat saya untuk membuktikan siapa saya. Saat saya memulai karir sebagai tukang koran, jangankan teman, saudara, bahkan yang lain pun mengatakan bahwa orang kayak begini nggak layak. Saya pacaran 36 kali, gagal total semua, Mas Yudi dan teman-teman. Di sekolahan saya nggak dilayakkan, karena saya tukang koran jalanan. Ketika saya sudah pulang sekolah, ibu saya janda, saya harus berjuang. Jadi buka kios majalah, saya jualan koran. Karena saya hidup di kota kecil di Lampung, mudah sekali kabar itu tersiar, pacaran sama anaknya, pacaran sama tukang koran, ya nggak ada satupun yang nerima saya. Nggak apa-apa, casing kita boleh buruk, ngomongan orang kepada kita boleh buruk. Yang penting sinyalnya kita kuat. Yes. Ya kan? Attitude-nya, kepribadiannya, mindset-nya, pikirannya, saya berhak untuk sukses. Keadaan sebagai tukang koran, sebagai orang yang terjolimi, terfitnah, itu hanya sesaat. Saya akan membuktikan siapa diri saya dengan mengubah, bukan mulutnya dia. Seperti tadi Kotomi katakan, kita nggak bisa menutup mulut semua orang lain. Tangan kita cuma 2. Kita juga nggak bisa menahan ketikan mereka. Tapi kita bisa menggunakan pikiran kita untuk memperbaiki hidup kita. Rancangkanlah yang baik, doakanlah yang baik, kerjakan yang baik. Bukti daripada hasil kerjaan kita yang diapresiasi oleh orang lain, yang dipuji oleh orang lain, ini yang akan nanti memberangus, menutup semua fitnahan-fitnahan yang ada. Koko, apakah saya bisa perbaiki sedangkan market semua sudah dikotori dengan dia? Itu kan kayak orang black campaign. Kita belajar dari presiden-presiden kita terdahulu maupun yang sekarang. Mereka bisa memenangkan, pasti mereka juga di black campaign, di fitnah dan sebagainya. Tapi hasil kinerja mereka, karisma mereka, wibawa mereka lah yang membuktikan bahwa mereka memang layak. Iya, jadi kalau misalnya sekarang Koko saya kan di kota kecil kena kepung. Saya dulu juga gitu Mas Yudi, saya ngerti nih, kesian nih, gak gampang nih. Apalagi di kota kecil, di kampung kecil ya, semuanya dikasih kabar gitu. Wah ini bapaknya dia bangkrut atau mamanya dia tukang tipu ya, jadi anaknya pasti tukang tipu semua gitu. Ya memang kasihan sih, padahal enggak gitu ya. Ya kita merantau. Yang tadi Kotomi bilang, di satu kota ini kita
produknya nggak laku. Tapi ingat, kita di sini dinilai sebagai penjahat. Kita di sini dinilai sebagai orang yang nggak ada gunanya. Kita dinilai sebagai sampah. Tapi ingat, sampah di kota lain bisa menjadi permata. Nah, ini dulu nih teman-teman. Seperti tadi kan, rempeyek kalau di Surabaya mungkin ya harganya nggak bisa lebih daripada 10.000 satu biji rempeyek ya. Tapi bisa di Jepang bisa mungkin aja bisa sampai 50.000. Apalagi ketika rempeyek itu ada daging salmonnya misalnya. Wow. Ya, yang perlu, Ya benar. iya. Nah, Mas Yudi langsung wow kan. Dan satu hal lagi Mas Yudi, kadang-kadang labeling itu menentukan juga. Kentang goreng dengan French fries itu harganya sudah langsung mahal French fries, padahal produknya sama. Yes. Anda mungkin memang udah nggak boleh lagi di kampung itu. Saatnya Anda untuk bisa merantau menuju ke kota masa depanmu, bergaulah dengan para perancang masa depanmu, bukan pembahas masa lalumu. Jikalau di kampungmu hanya ada penuh dengan orang-orang yang menghakimi kamu, tarik nafas, belajar dari keadaan yang ada, ingat, bukan menyakiti mereka. Merantaulah, berjuang di kota yang baru, sukses kembali ke kampungmu, taburkan berkatmu buat mereka, mereka akan mengubah kalimatnya menjadi kata-kata mutiara untuk kamu. Oke, sangat menjawab ya. Jadi dimulai dari mindset, kembali lagi dimulai dari mindset ya kok ya. Bahwa pasti bisa gitu ya. Jangan semakin membuat terpuruk, tapi itu tadi tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan diri sendiri. Gitu ya kok ya. Iya. Karena kan yang kita terima selama itu kita tidak yakin, ini kan tidak menjadi pisau di dalam batin. Yang menusuk di hati kan ketika kita mengamini, mengkonfirmasi. Nah, kenapa harus dikonfirmasi? Ya kan? Loh, kita nggak bisa menutup mulutnya burung loh. Burung berkicau kan boleh. Tapi kan hati kita bisa menentukan itu adalah hal yang buruk atau hal yang baik. Ya kan? Kicauan burung kita bisa nilai sebagai hal yang baik, ya sudah, kita merasa nyaman. Ya sudah, anggap aja kalau dia itu tiap hari ngomongin kita bagus, berarti kita itu ada yang campaign. Saya bisa senang sama haters kenapa, Mas Yudi dan teman-teman? Kok Tommy kasih tahu ya, tak bisikin sini. Kalau di Instagrammu banyak haters yang jelek-jelekin kamu, dia punya waktu untuk nulis. Asik tahu, kamu sibuk memproduksi. Dan dia sibuk untuk menulis yang jelek-jelekin kamu. Itu dinilai sama Instagram sebagai interaksi. Wow. Dan mesin Instagram akan menghitung itu sebagai reaksi market yang suka sama produk kamu. Instagrammu itu mendapatkan banyak reaksi. Akhirnya, kamu semakin dipromosi sama Instagram. Mesin Instagram itu bekerja, dia nggak bisa tahu dong, dia nggak baca kan. Tapi algoritmanya muncul, Mas Yudi. Ketika begitu Kotomi upload, terus kemudian banyak yang komen. Hari ini teman-teman bisa lihat ya, Instagram saya yang terbaru. Saya bilang gini, coba kasih saya pertanyaan tersulit yang saya nggak bisa jawab. Waduh, langsung Mas Yudi, banyak langsung. Bukannya banyak lagi ya, banyak. Gitu ya. Nah, saya merespon semua satu persatu, itu algoritmanya sampai kemana-mana. Dalam waktu singkat itu sampai ribuan tayangannya, Mas Yudi. Haters dalam hidup kita, sebaik apapun kita, di mata orang yang tidak suka sama kita, tidak pernah kita itu baik di mata mereka. Yes. Tapi seburuk apapun kita, selemah apapun kita, di mata orang yang mencintai kita, kita akan jadi permata. Terkembali kepada Anda semua. Ya, oke. Sepertinya sudah menjawab pertanyaan. Putri bilang thank you banget katanya kok gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab dan katanya tadi Kotomi juga ingin memberikan rahasianya nih. Pertanyaannya, kalau perancang masa depan itu nggak mau berteman dengan kita, ini gimana? Berarti dia bukan perancang masa depanmu. Wah, itu jawabannya. Amat. Sangat sederhana sekali. Emangnya cuma dia satu. Emangnya cuma dia satu, ya kan? Betul. Tadi kan Kotomi ada bercanda ya, saya bilang 36 gak ada yang mau. Emangnya di dunia ini isinya wanita cuma 36? Jodohmu cuma 36? Enggak lah, masih banyak yang mau. Ngapain juga kamu habisin waktu sama perancang masa depan? Itu bukan perancang masa depan. Kalau kamu mengajukan pertolongan dan dia tidak mau bantu, berarti dia bukan perancang masa depanmu. Itu yang paling gampang.
Kalau kamu sudah berusaha mencintai seseorang dan dia tidak mencintai kamu, berarti dia bukan jodohmu. Jangan kamu paksain. Masalahnya kan Mas Yudi, kadang-kadang kita ini kan yang suka memaksa. Kita sudah DM sama orang hebat ini, nggak direspon. Ya sudah toh. Tapi kan orang hebat di dunia nggak cuma dia satu, kan masih banyak. Ya. Mungkin DM Mas Yudi atau DM nanti Semi kan juga boleh. Masih banyak kok ya yang baik di dunia ini. Nggak tentu perlu hebat. Mungkin yang Anda perlukan adalah orang yang baik. Oke. Jadi dengan terlalu cepat menyerah gitu ya Kak Tommy. Wah, dia nggak mau, berarti padahal ternyata seperti Kak Tommy ini, luas, dunia ini sangat luas, jumlah penduduk, katakanlah kita di Semarang ya kok, jumlah penduduk Semarang itu sangat banyak gitu ya. Kalau mungkin ada 5, 10, 15 yang nggak mau respon, masih banyak jutaan orang lain yang mau join sama kita gitu ya, yang mau support kita gitu ya. Waduh, luar biasa. Sangat sederhana sekali ternyata jawabannya ya, dan sangat mudah. Dan ini selain tadi itu masih bisa dipegang satu lagi. Gini, teman-teman, khususnya buat yang jomblo ya. Belajar cintailah yang mencintaimu. Wah, mantap. Cintai yang mencintaimu. Cintai yang mencintaimu. Dan menikah juga perlu. Ini bisa dipakai dalam bisnis. Oke. Cintailah orang yang mencintai kamu. Jadi kalau tadi bilang saya sudah DM Koko, saya sudah mau belajar sama ini itu dan dia nggak respon, berarti dia bukan jodohmu. Hargailah mereka yang peduli sama kamu. Artinya kurang lebih begitu Mas Yudi. Oke, gitu. siap. Luar biasa. Cintailah yang mencintaimu. Sederhana tapi maknanya dalam. Coba teman-teman rasakan kembali. Cintailah yang mencintaimu. Itu akan lebih mudah dibanding kamu berusaha setengah mati dan tidak mendapatkan dihargai. Mantap. Ini sangat luar biasa sekali. Ini mungkin juga pertanyaan sepertinya tidak ada lagi. Nah, mungkin terakhir nih sebagai closing statement dari Kotomi buat semua kita, terutama yang bergabung di Zoominar kali ini, teman-teman Proing, apa ini pesan dari Kotomi untuk semua kita? Memang sih Mas Yudi, tidak mudah ya. Kita juga kaget pandemi ini ternyata memperpanjang kontraknya di bumi. Ya. Kalau saya ingat gitu tahun lalu ibu saya almarhum dipanggil, saya juga merasa sedih dan saya juga bisa merasakan air mata teman-teman. Kadang-kadang sampai sesak napas, nggak tahu jawaban apa yang saya harus jalani besok pagi mau seperti apa dan sebagainya. Tapi satu hal teman-teman, hidup kita ini terlalu bernilai untuk kita tangisi. Saat kita lahir, kita menangis, orang lain semua tertawa sukacita karena mereka menyambut kelahiran kita. Sebaliknya, ketika kita nanti harus pergi, kita tersenyum dan orang lain yang menangis karena kehilangan kita. Bukan tentang berapa besar tabungan ataupun saldo tabungan yang berkurang. Tapi apakah di momen pandemi ini kita sudah menambahkan yang namanya saldo kebaikan? Karena saldo kebaikan ini bisa kita tambahkan setiap hari dan dia tidak membutuhkan nominal yang bernama uang. Bagaimana kita mengenang seseorang, menjalani hidup ini yang begitu bernilai berharga, itu yang jauh lebih berarti teman-teman. Anda punya uang pun tidak akan membeli kembali yang namanya waktu. Malam ini, kalau teman-teman masih bisa menikmati bersama keluarga, menikmati nafas yang ada, masih sehat, bisa bergerak, masih banyak hal yang bisa Anda kerjakan esok hari, itu sudah harus Anda syukuri dulu. Karena banyak teman-teman yang punya kekayaan yang luar biasa, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Bahkan mungkin mereka juga sudah tidak ada lagi. Apalah arti semua itu? Kalau Anda masih punya waktu, hargailah waktu yang ada dengan cinta. Itu closing statement saya. Hargailah waktu yang Anda bukan dengan uang, tapi dengan cinta.
Oke, terima kasih untuk teman-teman yang bergabung hari ini juga mereka memanfaatkan waktu yang ada ya Kak Tommy ya, dari semua waktu hari ini 24 jam yang ada Kita yang diberikan di kasih sini tepuk untuk tangan. teman-teman Kita yang kasih mendengarkan. tepuk tangan buat mereka, Mas Yudi. Kita yang Yes, kasih tepuk tangan luar biasa. Yes, benar banget. Terima kasih banyak Kak Tommy buat malam hari ini. Meskipun kita sama-sama belum tahu nih kapan pandemi ini akan selesai, tapi kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan ya di tengah pandemi ini. Kita juga punya kesiapan. Jadi mau sampai kapan? Yuh, kita sudah punya strateginya untuk kita berjalan dan menghadapinya. Tapi kita berdoa berharap segera selesai. Itu yang tetap harus kita doakan ya Kak Tommy ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat dan Mas Kak Yudi, Tommy. saya mau kasih hadiah buat teman-teman semua, khususnya buat Anda yang mungkin UMKM yang malam ini sedang berusaha di Instagramnya mengalami kesulitan dalam memasarkan produk. Saya nggak mau cuma ngasih teori ya Mas Yudi, saya mau kasih pertolongan berupa yang namanya eksekusi. Jadi ini bukan sekedar kata-kata, tapi benar-benar sebuah eksekusi yang bisa teman-teman manfaatkan. Buat Anda yang punya produk yang bagus, yang bermanfaat ya buat banyak orang, Anda bisa tag @TommyWong Official, lalu tentunya memunculkan @proing juga ya di tayangan Anda, lalu tag ke saya, itu akan saya repost. Mudah-mudahan dengan masa saya, mereka lihat produk Anda, mereka tertarik, dan ini akan menolong teman-teman. Saya seringkali memberikan dukungan yang namanya dukung usaha Instagram teman. Kalau teman-teman perhatikan Instagram saya selalu hashtag seperti itu. Tapi kan saya tidak tahu Anda berasal dari mana, kecuali Anda mencantumkan @proing. Nah, makanya saya tahu bahwa Anda adalah mereka yang beruntung, mereka yang luar biasa, yang berhak mendapatkan kesuksesan karena Anda telah meluangkan waktu yang begitu berharga. Malam ini kita bisa bersama-sama. So, teman-teman Proing yang malam ini sudah join, Anda punya kesempatan yang istimewa untuk bisa mengetek saya, sehingga produk Anda, jasa Anda bisa dilihat oleh orang yang lebih banyak lagi. Kalau tadi katanya, Kak Tommy, saya bingung, sudah minta tolong tapi nggak ada yang mau nolong, inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Mantap, terima kasih. Ini luar biasa nih. Jadi kita bukan hanya mendengarkan orang berteori, tapi kita menikmati manfaat dari apa yang disampaikan oleh Kak Tommy. Banyak yang kasih aplaus juga, banyak yang ngasih terima kasih kepada Kak Tommy ini semuanya di Zoom ini ya. Dan kita terima kasih pada Proing ya, terima kasih pada Semi, Yudi, dan seluruh tim yang sudah memperakarsai malam ini kita bisa berkumpul sama-sama. Dan yang pasti kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita dipertemukan dengan cara yang terindah. Amin. Amin. Mantap. Silakan saya kembalikan ke Semi ya untuk penutup dan juga doa penutup. Silakan Semi. Wow, terima kasih nih Kak Tommy, sharingnya sangat memberkati. Hari ini yang saya mau sedikit kasih tambahan closing, jadi apapun kondisi teman-teman yang ada di tempat ini, baik yang mendengarkan atau nanti itu apapun yang akan streaming ke depan, jangan pernah salahkan Tuhan, karena kita harus bersyukur bahwa Tuhan sedang memproses kita dengan kondisi seperti ini. Jadi tidak ada yang salah dengan Tuhan, tapi biarkan Tuhan proses kita dengan apa yang sedang kita alami. Terus hal yang luar biasa, memang attitude itu sangat penting untuk kita pegang, teman-teman di sini. Jadi berpenampilan baik, mari punya mindset yang positif, kemudian mari terus menabur di tengah pandemi ini, dan selalu punya attitude yang luar biasa. Wow, terima kasih nih Kak Tommy, terima kasih waktunya, terima kasih buat Bu Yudi juga waktunya, buat teman-teman semua. Tadi ada satu hal yang saya mau singgung sedikit, bahwa Kak Tommy sempat tadi ngomong soal metaverse nih. Nah, buat teman-teman di sini yang bertanya apa sih metaverse itu, tunggu. Jadi follow segera IG Proing, nanti kita akan share apa sih metaverse ini. Tunggu kehadirannya di Sumina Proing ke depan. Yuk teman-teman, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat setiap kesaksian, setiap pengajaran yang diajarkan oleh Kak Tommy, biar itu semua masuk ke dalam hidup kami dan menjadi benih yang baik Tuhan, sehingga kami percaya apa yang kami terima, apa yang kami dengarkan malam hari ini, itu akan menjadi baik ke depan Tuhan. Dan kami akan lihat Tuhan semua yang ada di tempat ini, yang mendengarkan ini,
one day semuanya akan menjadi seorang yang betul-betul true, Tuhan. Seorang yang betul-betul merasakan akan kemenangan-Mu, merasakan bahwa hidup dengan berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih buat Kotomi, biar Engkau yang berkati Kotomi, berkati semua yang ada di tempat ini. Apa yang akan kami kerjakan setelah ini semuanya dalam kendali tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you semuanya.